Kan duduk. Shalom. Hari ini kita bicara tentang darah Yesus. Apa saudara? Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan kuasa pemerintah Elohim kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilempar ke pendapat musuh kita yang mendaukan mereka siang dan malam di hadapan Elohim kita. SBS sudah baca? Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang sekarang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah apa? Singkat. Dikatakan mereka orang percaya mengalahkan iblis. Mengalahkan apa, saudara? Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan iblis. Nah, mereka mengalahkan dia dengan darah apa? Anak domba. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Nah, darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang apa, saudara? Kehidupan. Nah, ada satu keunikan bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Di dalam perjanjian lama dijelaskan sekali, siapa yang membunuh manusia, baik binatang maupun manusia, maka Tuhan yang akan menuntutnya. Betul? Betul? Nah, dalam sejarah umat manusia ada pembunuhan yang paling awal. Pembunuhan paling awal ada pembunuhan Kain dan Habil. Waktu Kain membunuh Habil, seketika peredaran darah berhenti, kegiatan otak berhenti, dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul? Waktu Habil dibunuh, darahnya menuntut, meminta keadilan kepada Yang Maha Kuasa. Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk. Di dalam kutukannya dikatakan bahwa Kain jadi seorang pengembara dan pelarian di muka bumi. Karena apa? Tuntutan darah Habil. Apa, saudara? Tuntutan apa, saudara? Tuntutan apa? Darah apa? Habil. Akibat tuntutan darah Habil. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara kehidupan. Ada satu keanehan tentang darah manusia. Pisau dipakai untuk bunuh binatang, set, dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Tapi kalau pisau dipakai untuk membunuh seseorang, jelek gitu, sampai menimbulkan kematian, itu nanti di forensik pasti ada bekas darah yang tersisa, namanya DNA. Betul? Sehingga kasus pembunuhan sekalipun 10-15 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan, karena darah korban tetap ada di situ. Makanya dalam ilmu reserse katakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Jelas? Jelas? Darah bicara nyawa, nyawa bicara kehidupan. Tetapi kalau pisau tidak sampai mematikan, dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Tapi kalau mematikan, baik pisau maupun itu kayu atau apapun benda yang membunuh manusia, pasti meninggalkan bekas. Dan itu jadi barang bukti di pengadilan. Sampai sekarang hal itu masih dipakai di sidang pengadilan. Betul? Betul? Pakai apa? Pakai balok. Baloknya itu nanti di lab forensik, di lapor, tetap ada namanya apa? Bekas darah.
Bekas apa saudara? Bekas darah. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Kalau ayam dipotong, darahnya tidak menuntut saudara. Nah kalau darah ayam menuntut, perut kita yang susah, betul nggak? Nah kenapa? Karena manusia punya roh. Paham di sini? Kalau binatang hanya apa? Jiwa. Kalau manusia punya apa saudara? Roh ini berhubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, ada tempat-tempat terkutuk. Ada 4 tempat-tempat terkutuk. Pertama, tempat kejadian pembunuhan. Apa saudara? Tempat kejadian apa? Pembunuhan. Nah, itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, kerja apapun bangkrut sial. Nanti saya beritahu ciri-cirinya. Yang kedua, tempat kejadian pembantaian massal, lapangan atau di suatu hutan atau gunung. Maka kasus di situ banyak namanya kerasukan massal atau orang hilang tersesat. Itu banyak kejadian, betul? Ketiga, tempat kecelakaan mati. Di mana tempat kecelakaan mati, dua di situ, maka di tempat yang sama dan titik yang sama akan banyak kecelakaan mati di situ. Saya rasa di Kota Malang ada saudara? Ini ngomong ada, memonitor lalu lintas. Yang keempat, tanah kuburan untuk bikin bangkrut. Nah, ini saya jelaskan satu persatu. Pertama, ada rumah-rumah tertentu, tempat-tempat tertentu yang ada kutukannya, yaitu tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, akan sering muncul roh laki-laki. Yang dibunuh perempuan, akan muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul yang lain. Kalau baju merah, kalau baju merah. Tempat kejadian pembunuhan itu ada cirinya. Sering ada penampakan bayangan hitam. Nah, tempat kejadian pembunuhan itu kalau dibikin rumah atau tempat tinggal, orang yang kerja tempat tinggal di situ bangkrut sial. Kenapa? Ada darah yang menuntut. Ada apa saudara? Saya pernah nangani satu kasus di Pondok Indah di Jakarta, karena dimintai tolong. Itu rumah, setiap kali orang mau beli ngasih uang muka DP, mau ke notaris batal, sampai yang punya rumah banyak dapat DP. Tapi yang punya rumah tidak berani tinggal di situ karena tahu sejarah zaman dulunya, zaman perang dulu. Nah, berkali-kali, makanya ada rumah tertentu dijual susah sekali. Nah, saya dimintai tolong. Wah, saya lihat ini. Wah, ini ada setannya di sini. Ini dulu pasti tempat pembunuhan. Ingat, darah yang menuntut. Apa saudara? Darah yang apa? Darah yang menuntut. Ingat, mati sebelum waktunya. Roh langsung kalau tidak dalam Tuhan ke dunia orang mati, menunggu hari penghakiman. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati, menunggu hari penghakiman. Yang di dalam Tuhan langsung ke Firdaus, menunggu hari pembagian mahkota. Yang tidak dalam Tuhan langsung dunia bawah, menunggu hari penghakiman. Yang dalam Tuhan di mana? Menunggu apa? Pembagian mahkota. Nah, tapi tempat darah menuntut itu, ingat darah. Setan-setan ada tempat itu. Itu namanya kutukan darah. Apa saudara?
Nah, ada rumah-rumah tertentu kalau sering ada penampakan bayangan hitam, setelah itu susah sekali rumahnya laku, berarti itu tempat pembunuhan. Jelas? Saya disuruh doa, tak doain demi nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, seminggu kemudian laku. Langsung ibunya rumah ngomong, Pak Daud, gimana kita kongsi bisnis rumah angker? Nanti tak beritahu cara ngusirnya. Jelas? Tempat apa? Kedua, tempat kejadian pembantaian massal. Apa saudara? Tempat apa? Pembunuhan massal. Makanya kalau lapangan tiba-tiba banyak orang kesurupan di situ, itu ada darah yang menuntut. Atau pabrik. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kalau sebagai dukun, maka dikorbankanlah kambing. Itu sistemnya hanya meredam, bukan mengusir atau mematahkan utuhan, bukan, hanya meredam sementara. Kambing, sapi dikorbankan di situ supaya apa? Supaya darah menuntut itu berhenti menuntut, tapi yang sifatnya meredam nanti 7 tahun lagi akan ada namanya bangkitnya kutukan lagi, kesurupan lagi. Itu sering kejadian di pabrik maupun di hutan maupun di lapangan. Kalau di gunung banyak orang tersesat, kayak ada pasar, misalnya dunia ada tempat pembantaian, satu pasar dibunuh semua. Nah, nanti situ kan sering ada banyak kayak orang jualan-jualan di pasar itu. Pasti dulunya tempat kejadian pembantaian massal. Jelas? Jelas? Nah, saya pernah nangani kasus itu di daerah Jawa Timur, antara Sidoarjo, Surabaya. Saya lupa sekali, karena sudah berapa puluh tahun ya. Ada satu pabrik, dulunya itu tanah itu tempat angker, tempat pembantaian zaman PKI. Dibunuh di situ, dibuang di tempat lain. Waktu pembangunan pabrik banyak yang kesurupan, karena dia orang Kristen, dia doa. Nanti saya beritahu caranya khusus ya. Nah, setelah itu dibikinlah pabrik, berdiri dada. Tetapi setiap jam 6 sore, jam 6 sore ini, tiba-tiba kabel-kabel bisa jalan sendiri, mesin jalan sendiri, dan penampakan kepala putus gini. Satpamnya bubar. Pabrik itu harusnya kan 3 shift, hanya berjalan 1 shift. Nggak ada yang berani malam ada di situ. Satpamnya ngomong, daripada saya mau itu lebih baik dipecat. Akhirnya karena dia orang Kristen, panggillah pendeta. Pendeta datang, setan keluar. Pendeta keluar, setan datang. Sampai pendetanya ini, sampai yang CEO-nya perusahaan situ datangkan pendeta dari luar negeri, ekspor import. Ya itu, sampai dibikin persekutuan. Ya itu, waktu persekutuan setannya keluar, habis persekutuan setan datang lagi. Ini jadi pertanyaan, kan tidak mungkin nyanyi terus 24 jam gini. Nah itu saya suruh nangani kasus itu. Nanti saya beritahu bagaimana untuk menangani kasus hal seperti itu, karena banyak kejadian di masyarakat. Betul? Betul? Nah itu pengalaman saya yang kedua itu saya tanganin, selesai juga. Tapi ada berapa cara penanganannya, nanti saya beritahu cara penanganannya ada. Nah yang ketiga tempat kejadian orang bunuh diri. Apa saudara?
Apa saudara? Bunuh diri. Nah, kalau tempat kejadian bunuh diri, rata-rata orang bunuh diri itu posisi stres, depresi. Tidak ada orang bunuh diri posisi ketawa, mati, tidak ada. Betul? 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 Posisi orang bunuh diri, darah menetes. Nah, itu kalau dibikin rumah atau tempat, itu menjadi rumah hawa panas. Orang nempatin situ, rumah tangga bisa ribut, cerai. Itu tempat kejadian orang bunuh diri. Makanya ada rumah-rumah tentu, setiap kali orang sewa atau beli, cerai, ribut terus. Cirinya ada, sering ada namanya suara-suara aneh, kayak ketok pintu, buka tidak ada orang, atau tiba-tiba di kamar ada orang ger, buka tidak ada, atau tiba-tiba sendok garpu pindah-pindah. Nah, itu pasti tempat kejadian orang bunuh diri. Jelas? Jelas? Nah, Pak, kalau di belakang rumah, di tempat saluran air itu ada orang kayak nyuci, swat, tapi tidak ada orangnya. Oh, berarti bunuh diri pembantu, saudara. Saya nangani kasus di Sidoarjo itu, saya masih ingat itu. Habis bunuh diri, pembantunya bunuh diri, satu keluarga itu ribut terus, saudara. Itu tiap malam Jumat ada orang nyuci baju di belakang itu, saudara. Wah, saya ngomong, wah ini harus diusir. Setannya keluar, selesai. Ya. Dan tempat kecelakaan mati, duar di situ. Pasti tempat itu akan banyak kasus kecelakaan mati di tempat yang sama, titik yang sama. Itu namanya roh maut. Apa, saudara? Biasanya, saudara, sopir sering lihat kayak anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar tabrakan mati. Tempat kecelakaan maut. Kadang sopir lewat gini, tin tin, baru lewat. Setan tidak pengaruh dengan tintit, itu sugesti aja. Itu namanya roh maut. Apa, saudara? Roh apa? Nah, saya nangani kasus itu di arah Tawangmangu, Karanganyar. Dulunya ada orang ketabrakan, kepala pecah, jebuer, situ mati situ. Setiap tahun pasti ada kecelakaan mati di tempat yang sama, titik yang sama. Sama polisi dikasih bimbingan, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, malam duar tabrakan, temangsang di hati-hati. Sampai polisi ini minta tolong saya untuk nangani kasus itu. Ya, sering ada yang kayak bayangan itu lewat itu, tabrakan. Itu namanya roh maut. Jelas? Yang keempat, tanahku. Nah, tanah kuburan yang dipakai itu adalah tanah kuburan penjahat, perampok, pemerkosa yang mati dieksekusi, yang mati sebelum waktunya. Darahnya menuntut. Dikubur di satu tempat. Di satu tempat. Tanah itu di pusat mengandung namanya kutukan kehancuran. Apa, saudara? Kalau disiramkan di atap rumah, maka rumah tangga orang bisa hancur, ribut terus. Kalau tanah itu disiramkan di depan pintu rumah orang atau pabrik tempat usaha, bangkrut, tertutup rezeki. Biasanya ada cirinya, setiap malam Jumat ada bayangan hitam di depan pintu rumah atau pintu pabrik, pintu gerbang, dan ada bau busuk menyengat, tapi lewat, breng, gitu aja. Kalau bau busuk menetap, namanya bau got. Nah, ingat, setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Nah, saya akan ajarkan bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Karena itu
saudara bisa tiap hari menghadapi. Ada 3 cara mengusir setan. Yang pertama dalam Injil Markus. Mereka orang percaya mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Saudara, arti demi dan dalam itu beda. Kalau mengusir setan harus demi. Kalau kita berdoa dalam nama Yesus, artinya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau mengusir setan dalam nama Yesus, setannya bingung, kon masuk dah. Makanya kalau pengadilan kan demi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Berhadapan. Betul? Ya kan? Demi ketuhanan yang Maha. Nah, demi. Saudara, arti demi itu apa? Berhadapan. Nah, saudara, untuk mengusir setan ada 3. Yang ketiga yaitu apa? Yang kedua, mereka orang percaya mengusir setan dengan apa? Demi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Dan para rasul mengusir setan dengan minyak urapan. Ada situ. Tapi yang ketiga itu di puncaknya di kitab Wahyu. Mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah. Itu yang paling terakhir. Jadi kalau ditulis dalam kitab terakhir berarti yang paling puncak. Betul? 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 Mengalahkan rajanya setan dengan apa? Darah. Darah Yesus. Karena apa? Darah bicara nyawa, nyawa tentang kehidupan. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habil. Darah Habil darah menuntut. Ingat, Tuhan Yesus mati dibunuh, salib. Yang bisa menghadapi kutukan darah menuntut harus pula dengan darah pula. Tapi darah pendamaian, manusia tanpa dosa, tanpa celah, tanpa noda. Dan hanya ada satu darah di muka bumi, darah anak, darah Yesus. Dan posisi mati dibunuh. Ingat, Yesus mati dibunuh. Makanya darahnya bisa berbicara. Paham di sini? Jelas? Jelas? Bicara tentang apa? Penyelamatan, penyembuhan, perdamaian. Darah Yesus berbicara apa? Penyelamatan, kesembuhan. Amin. Amin. Ini semua darah Yesus. Nah, amin. Penyelamatan, kesembuhan, pengampunan. Nah, darah Yesus. Amin. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ini semua karena Yesus mati dibunuh. Tapi bangkit dan naik ke surga. Makanya darahnya bisa namanya mendamaikan, menyucikan. Nah, kalau saudara ada kasus yang berhubungan dengan namanya itu pembunuhan darah ya, sama kutukan maut, kecelakaan, atau yang ketiga bunuh diri. Cara doanya seperti ini, ikutin saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, kuduskan tanah ini dan tempat ini. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Ini kalau sudah menghadapi rumah terkutuk, tempat bunuh diri atau Nah, kalau itu tempat kecelakaan maut,
kecelakaan mati. Berarti ada roh maut di situ. Ingat semua, darah Yesus hancurkan roh maut tempat ini. Darah Yesus hancurkan kutukan maut tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus kuduskan tempat ini. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Udah paham di sini? Udah paham? Darah Yesus. Ini kalau ada namanya kutukan maut. Nah, kalau tempat pembunuhan, pembantaian massal, beda darah. Ada kasus tertentu yang mau tidak mau. Jadi saya pernah nangani kasus ini dengan anggur perjamuan kudus. Nah, ini perlu jenis namanya doa puasa. Karena itu pembantaian massal. Berarti kasusnya beda. Paham di sini? Paham di sini? Nah, cara untuk mengalahkan kutukan yang seperti itu kan tingkatannya beda. Itu doa puasa dan gunakan namanya perjamuan kudus. Doanya ingatnya semua, ubah anggur ini menjadi darah Yesus untuk mengalahkan iblis, menghancurkan kegelapan. Sucikan anggur ini menjadi darah Yesus, menjadi benteng yang kudus. Berkati anggur ini jadi darah Yesus. Bukan lambang, tapi jadi darah Yesus. Percikan. Tapi ini harus mendapat petunjuk Tuhan. Kedua, kasus yang memang benar-benar susah diatasi. Paham di sini? Dan saya menggunakan perjamuan kudus itu pun tidak sering. Karena harus lihat kasusnya dulu. Berat tidak. Ini bukan doktrin, tapi pengalaman yang saya bagikan. Waktu saya nangani pabrik itu terpaksa saya pakai anggur perjamuan kudus. Karena sudah banyak pendeta gagal. Kan enggak mungkin saya mau terulang lagi, betul? Betul? Nah, di situ doa puasa, anggur perjamuan kudus. Percikan. Satu pabrik itu dah. Dan tempat pembantaian itu percikin juga. Selesai. Setannya keluar. Udah paham di sini? Udah paham? Jadi gunakan kalau terpaksa saja. Nah, harus minta yang sudah didoakan dan harus doa pu. Nah, kalau tanah kuburan itu ada caranya, Saudara. Saya pernah nanya kasus di Bandung. Waktu itu seorang ibu ini tak ajari doa darah Yesus. Dia punya lawan bisnis pakai tanah kuburan. Ibu ini lihat sendiri sore-sore. Apa yang terjadi? Toko ibu itu tambah laris. Lawannya bingung, dikasih tanah kuburan tambah laris. Diambil tanah kuburan yang sama, disiramkan di tempatnya dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Karena di toko ibu ini ada darah Yesus yang berbicara lebih kuat, melebihi darah Habel. Nah, kalau menghadapi tanah kuburan atau kasus penglarisan, kadang kan lawan kita pakai penglarisan, selainnya sepi dia rame sendiri, kan gitu. Segala berkat, segala masa depan, semua tempat pasti ada jalannya. Tidak mungkin orang bikin toko di puncak gunung, siapa yang mau beli, betul tidak? Betul? Pasti ada jalannya. Tanah kuburan itu menutup masa depan. Usahain dia punya toko atau restoran atau tempat usaha atau pabrik, doanya seperti ini. Ingat, cirinya ada apa?
bau busuk menyengat. Saudara, ada bayangan hitam. Ini semua darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan kutuk. Demi nama Yesus roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka berkat. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Paham di sini saudara? Jelas? Nah, jadi saudara, kalau ada kasus yang berhubungan dengan hal ini, saudara bisa nangani. Oke, sekarang 7 orang boleh bertanya. Kecuali tentang pacaran, saya tidak bisa ada. Saya mau tanya. Terima kasih Pak. Tolong tanya, misalnya ada sebuah rumah, terus di situ ada yang meninggal, tapi meninggal karena usia atau karena sakit, itu nggak ada masalah. Tidak ada pengaruh. Amin. Itu memang mati sudah waktunya. Iya. Yang bisa terjadi kalau belum waktunya. Oke, lanjut. Misalnya dia meninggalnya karena jatuh dari pohon, terus meninggal di tempat itu, tidak ada masalah juga. tidak ada masalah. Ya, terima kasih. Nah, kalau satu tempat di mana tempat itu banyak yang mati tenggelam, berarti ada roh mautnya. Nah, tapi kalau ada yang mati kesetrum, langsung mati di situ, ada kutukan mautnya berarti. Pokoknya matinya di tempat. Jelas? Kalau dia mati jatuh, dia jatuh, setelah itu matinya berapa bulan kemudian, tidak ada pengaruh. Artinya mati di tempat. Seketika. Oke, lanjut. Saya mau tanya, gimana kita bisa membedakan ada tanah kuburan di depan rumah kita untuk menutup toko itu. Yang kedua, saya mau tanya lagi, seumpamanya di perumahan, kita nempati rumah, kita kan tidak tahu itu bekasnya pembantaian atau apa, kita kepingin tahu ini sepi atau itu gimana. Terima Kalau kasih. tanah kuburan, kita jelasin, ada bayangan hitam dan bau busuk, kira-kira jam 6 sore hari Jumat atau malam Jumat. Jelas? Bau menyengat, tapi lewat aja. Nah, kalau itu rumah terkutuk, sering ada penampakan. Nah, sering ada apa? Nah, daripada pusing, tempat baru didoain darah Yesus, selesai udah. Rasa mumet. Oke, Terima lanjut. kasih. Lagi? Saya mau Pak tanya. Ibu yang mau bertanya, mumpung Pak Daud di sini, setelah ini sesi langsung Pak Daud kembali Surabaya loh. Iya. Ayo. Saya ini ingat ya, pada waktu zaman corona, ini zaman corona saudara. Makanya aku kalau sama dokter gigi itu agak trauma saudara. Waktu itu kan gigi saya dibor, sini ini loh. Ini loh. Waktu tahun 2021 corona delta itu loh saudara. Nah, saya nanti dulu. Setelah itu dibor sini. Ibornya dan nancep ning kene dah. Alatnya. Tiba-tiba saya batuk. Langsung gini semua. Tangannya gini semua. Panas, demam. Kendalanya kan bori ning mulut mungkin dah. Setelah itu udah di swab belum? Negatif atau positif? Gini-gini. Nah,
dia ngomong gitu kendalanya kan bore ning kene deh. Bisa nancep ning kono kuwi. Wah, sampai lama udah dicabut lah. Makanya saya sama dokter gigi saya agak trauma. Oke. Pak, saya mau bertanya, ini seringkali saya lihat kan di media sosial itu orang mengusir pakai media garam itu Pak. Itu bisa memang betul atau memang hanya Itu sugesti. sugesti aja Pak? Tapi lebih baik janganlah. Oh jangan. Alkitab kan satu minyak, betul? Apa darah mie? Nah, perjamuan kudus kan di Alkitab ada. Mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Oke? Terakhir mungkin. Shalom. Di rumah saya ini kan perumahan baru dan baru dibangun gitu, terus ada yang di loteng itu kayak ada bunyi-bunyi gitu. Apa itu Pak? Gini, kalau bunyinya gini, war, betul, seperti benda jatuh, keras. Yang dengar hanya satu atau dua orang aja, itu yang dituju. Tapi kalau semua, dengar semua, itu mercon Bu. Atau yang kedua, tikus. Terus untuk kutuk keluarga itu bagaimana Pak? Patahkan demi nama Yesus. Doanya gini, ini semua darah Yesus, ini semua darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan segala kutuk keturunan, Keturunan, kutuk masa lalu, kutuk masa lalu, kutuk keturunan, kutuk keturunan, dan kutuk masa depan. masa depan. Jelas? Oke. Ya udah. Kutuk masa lalu, kutuk keturunan, kutuk masa depan. Yang terakhir satu lagi, oke? Terakhir ya. Shalom, terima kasih. Pak, saya mau tanya, itu kadang-kadang suatu ketika ya, itu pagi-pagi itu saya tuh belum bangun, tapi suami saya tuh tiba-tiba melihat saya tuh berdiri di depan kamar. Itu gimana menurut Pak Daud? Doakan rumahnya, berarti ada penunggunya di situ. Hari saya tuh, loh saya tidur kok dia bilang saya berdiri di situ Ya doakan dengan darah apa? dengan darah Yesus. Gitu. Ini saya kasih tahu. Doanya gimana Dok? Makasih. Udah tadi dari tadi toh? Berarti enggak denger. Sama. Jadi gini. Tahun ini kita masuk resesi. Tahun depan lebih berat. Waktu saya kemarin ngomong perak, orang pada ribut, betul? Sekarang perak gimana? Tahu enggak? 10 tahun lagi harga perak akan lipat. Untuk usia 50 ke bawah, simpanlah perak. Ngomong sebelahnya, usia 50 ke bawah. Simpanlah apa perak. Karena emas sudah terlalu tinggi. Itu penglihatan masa depan. Tapi kalau di atas 70 tahun ke atas, jangan simpen perak, keburu mati. Karena masih 10 tahun lagi. Kapan nikmatinya? Seumpama hidup pun jalannya udah gini, darah. Betul? Kali 70 ke atas, simpanlah emas. Jelas? Jelas? Saya percaya, kan saya ngomong waktu khotbah kemarin, Malang tetap aman kan, tidak ada pengaruh resesi. Tenang aja, semua dilewati, dilalui dengan baik. Saya itu bersyukur sama Tuhan satu. Saat ini kan saya banyak lihat orang sakit. Sehat itu mahal, tapi lebih mahal di rumah sakit, saudara. Betul? Dan kedua, kalau anak-anak baik itu udah nomor satu, saudara. Nomor satu Tuhan, kedua keluarga baik-baik. Uang itu bisa dicari, tapi damai itu susah. Penting hidup ini apa? Nikmati. Siapa yang setuju?
Mari kita berdiri, kita mau artakol.